Pembahasan kita pada kali ini adalah taklid dan ijtihad. Pembahasan ini terkait dengan agama, namun sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, terutama oleh calon guru dan guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang membuka adalah, bolehkah bertaklid itu? Ada 3 pendapat terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh bertaklid. Pendapat pertama ini berarti bahwa seseorang bisa bertaklid ataupun berijtihad. Pendapat kedua mengatakan bahwa seorang muslim haram untuk bertaklid. Kelompok yang mengikuti pendapat kedua ini meyakini bahwa masyarakat harus berijtihad, karena kelompok ini meyakini bahwa semua muslim atau seorang muslim haram untuk bertaklid. Pendapat ketiga mengatakan bahwa seorang muslim dengan kondisi tertentu wajib untuk bertaklid. Misalnya, ketika seorang muslim ini tidak mau atau tidak mampu untuk berijtihad, maka wajib bagi muslim tadi untuk bertaklid. Jadi, jika seseorang tidak mau atau tidak mampu untuk berijtihad, maka dia wajib untuk bertaklid. Sumber hukum dari satu fatwa adalah Quran dan hadis. Karena itu, memerlukan ilmu bagi seorang untuk menafsirkan Quran atau hadis itu. Seorang yang berijtihad, dia akan mempunyai suatu fatwa, baik fatwa itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Perlu dipahami juga di sini bahwa hanya para nabi saja yang maksum yang dapat menakwilkan Quran tanpa salah. Ada sejumlah istilah yang harus dipahami untuk memahami pembahasan taklid dan ijtihad ini. Yang pertama adalah fatwa. Apakah fatwa itu? Fatwa adalah putusan ringkas dari satu masalah hukum. Semua yang dilakukan oleh seorang muslim ada hukumnya. Dari dia bangun tidur sampai mau tidur lagi ada hukumnya. Misalnya hukumnya wajib, sunnah, haram, mubah. Itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan semua aktivitas manusia. Dan itu ada fatwanya. Jika ditanyakan pada seorang mufti atau pemberi fatwa, maka akan ada jawaban dari masalah-masalah itu. Yang kedua adalah bertaklid atau berittiba. Bertaklid atau berittiba berarti adalah tindakan untuk mengikuti suatu fatwa. Ada yang membedakan antara taklid dan ittiba yang nanti akan kita bahas. Mungkin kita akan bahas selanjutnya. Berfatwa adalah tindakan bagi seorang yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan suatu fatwa, atau juga bisa kita lihat definisi berijtihad. Mujtahid adalah orang yang bisa berijtihad atau mengeluarkan fatwa. Sebenarnya mujtahid berbeda dengan mufti, karena mujtahid bisa berijtihad tapi belum tentu ijtihadnya itu diikuti oleh orang-orang. Sedangkan fatwa biasanya terkait dengan suatu putusan yang diikuti oleh orang-orang.
Kemudian mufti didefinisikan sebagai orang yang mengeluarkan fatwa. Dan yang terakhir, muqallid atau mutabi adalah orang yang mengikuti fatwa. Ini adalah gambaran tentang hubungan antara mujtahid, fatwa, dan muqallid. Mujtahid mengeluarkan suatu fatwa atau mufti mengeluarkan suatu fatwa, dan muqallid atau mutabi ini mengikatkan diri pada fatwa itu. Prosesnya disebut ijtihad atau istifta. Istifta itu meminta suatu fatwa, sedangkan muqallid ini itu bertaklid pada suatu fatwa. Di sini harus dipahami bahwa tidak ada satu paksaan, tidak boleh ada satu paksaan untuk menerima atau menolak satu fatwa. Tetapi seorang muqallid lah, seorang mutabilah yang mengikatkan diri pada fatwa yang diyakininya. Ini adalah contoh-contoh bertaklid, contoh-contoh peristiwa bertaklid. Misalnya seseorang mengikuti suatu fatwa, misalnya fatwa ulama atau fatwa MUI. Seseorang tidak mengikuti sembarang fatwa atau sembarang ulama. Karena itu dia memilih ulama yang menurut dia terpercaya. Contoh lainnya adalah seorang yang mengikuti dokter. Seorang juga tidak mengikuti sembarang dokter, melainkan dia memilih dokter yang menurut kabar misalnya dokter itu ahli atau masyarakat sering menggunakannya. Nah, di sini juga dokter itu harus dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang ahli. Tapi seseorang yang awam biasanya tidak bisa mengukur kepandaian orang-orang yang pandai. Seperti seorang awam mengukur kepandaian ulama atau seorang awam mengukur kepandaian profesor misalnya. Maka tidak level seorang untuk menilai kepandaian seorang yang pandai. Tidak level seorang awam untuk mengukur kepandaian orang yang pandai, profesor atau dokter misalnya. Mereka hanya bisa mengikuti dan mengenal reputasinya. Contoh lain dari bertaklid adalah seorang yang ingin membangun gedung mungkin akan menyewa jasa arsitek, terutama ketika dia tidak memahami seluk-beluk tentang cara membangun suatu rumah. Dia akan berkonsultasi dan membuat rumah yang dia inginkan, dan juga rumah yang cukup bagus, cukup kokoh misalnya, sesuai dengan hasil konsultasinya dengan arsitek. Contoh bertaklid yang lainnya adalah orang-orang juga membuat perabotan rumahnya dengan menyewa jasa tukang kayu atau membeli hasil-hasil dari tukang kayu. Mereka tidak membuat sendiri perabotan-perabotannya, karena kalau dia membuat sendiri maka dia akan kesulitan untuk membuatnya, atau hasilnya mungkin jauh lebih buruk daripada dia membeli hasil pekerjaan orang yang ahli pada bidangnya. Demikian adalah contoh-contoh bertaklid, misalnya pada dokter, pada ahli bangunan, pada guru misalnya. Itu adalah contoh bertaklid. Kita bertaklid pada orang-orang yang ahli pada bidangnya. Haruskah seorang awam bertaklid? Sebagian ulama berpendapat bahwa haram bagi seorang awam untuk berijtihad. Jadi seorang awam harus bertaklid. Jika seorang awam berijtihad, maka hasil ijtihadnya juga mungkin tidak akan maksimal, atau mungkin bisa salah, bisa saja melenceng dari tujuan yang sebenarnya. Sebagian ulama yang lain atau pendapat kelompok yang lain adalah haram bagi seorang untuk bertaklid. Artinya seorang harus berijtihad. Dan
Jika haram bagi seorang untuk bertaklid, maka orang ini harus berijtihad. Jika kita disuruh berijtihad, maka kita akan berijtihad. Misalnya disodorkan pada kita suatu masalah-masalah dan kita mencari hukum-hukumnya dari Quran, dan kita tidak boleh mengikuti siapapun termasuk orang yang menyarankan kita untuk mengikuti nas-nas yang dia sodorkan. Jika kita disuruh berijtihad, maka kita bisa mencari nasnya dari Quran dan hadis, dan kita akan berijtihad dari sumber-sumber itu. Jika kita tidak percaya pada dokter, maka kita pun akan berupaya menyembuhkan diri kita. Ada sejumlah kekacauan karena tidak tahunya kedudukan seseorang dan kedudukan suatu fatwa. Misalnya, kedudukan saya adalah saya orang awam pada masalah-masalah agama, dan saya tidak tahu kedudukan fatwa. Apakah fatwa itu harus dipaksakan pada orang lain atau tidak? Ada sejumlah kekacauan karena tidak tahu kedudukan dirinya sendiri dan kedudukan suatu fatwa. Misalnya, contoh kekacauan itu adalah masyarakat mengikuti sembarang fatwa yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa ulamanya, atau dia mendengar suatu ulama tertentu yang dia tidak kenal siapa dia, bagaimana reputasinya, bagaimana biografinya. Yang penting dia mengikuti satu fatwa yang fatwa itu sesuai dengan perasaan atau keinginannya. Masyarakat kita bisa mengikuti sembarang fatwa, misalnya di media sosial yang tidak jelas siapa sumbernya, siapa ulamanya, bagaimana reputasi dari ulama itu atau kepandaiannya. Bahkan seringkali masyarakat kita mengikuti fatwa-fatwa politis, artinya fatwa-fatwa itu sesuai dengan orientasi politiknya. Ini sungguh sangat rendah dari kedudukan fatwa itu sendiri. Kekacauan yang kedua adalah bahwa negeri ini penuh dengan fatwa yang tidak jelas sumbernya. Kemudian kekacauan berikutnya adalah orang-orang yang tidak punya otoritas seenaknya saja mengeluarkan fatwa, menafsirkan Quran dan hadis semaunya, alih-alih dia mengutip fatwa-fatwa yang ada. Kekacauan berikutnya adalah negara ini hanya mempunyai mahkamah konstitusi untuk menafsirkan hukum-hukum tata negara, namun tidak mempunyai mahkamah konstitusi untuk masalah-masalah agama, sehingga banyak fatwa-fatwa yang beredar dari sejumlah ulama yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya dan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling mudah adalah negara ini mengikuti satu fatwa tentang tanggal 1 Syawal, penentuan tanggal 1 Syawal yang bisa diikuti oleh masyarakat. Namun ada kalanya sebagian masyarakat tidak mengikuti fatwa itu, dan kadang-kadang orang-orang yang tidak mengikuti fatwa resmi negara itu dianaktirikan. Itu adalah kekacauan atau kekeliruan yang bisa terjadi di negeri ini. Siapa sajakah yang bisa berfatwa atau mengeluarkan fatwa? MUI bisa mengeluarkan fatwa. Kedua, sejumlah orang yang mau atau mampu untuk belajar atau berijtihad sehingga dia bisa mengeluarkan suatu fatwa atau berijtihad. Orang yang berijtihad yang lainnya bisa berfatwa, yang lainnya adalah mujtahid yang sudah diakui ilmunya oleh mujtahid lain. Di sini adalah mujtahid itu adalah orang yang ahli pada bidang agama, pada hukum-hukum agama. Tapi ada juga misalnya para sarjana-sarjana yang ahli pada bidang pendidikan, misalnya mereka bisa
mengeluarkan dalam tanda kutip fatwa-fatwa tentang pendidikan. Mereka adalah ahli pada bidang pendidikan. Ada tradisi yang biasanya terjadi di pesantren, yaitu di pesantren ini misalnya ada seorang mujtahid, misalnya kiai sepuh yang fatwa-fatwanya diikuti oleh murid-muridnya dan masyarakat. Biasanya kiai ini selalu diikuti sampai dia mewariskan atau mengamanatkan orang-orang untuk mengikuti pewarisnya, sampai dia mewasiatkan kepada masyarakat untuk mengikuti mujtahid berikutnya. Seorang yang tidak mampu berijtihad hanya boleh mengikuti atau mengutip fatwa yang sudah ada. Jadi tidak boleh dia membuat suatu fatwa atau berijtihad, karena dia tidak mampu untuk berijtihad. Dia hanya boleh mengikuti atau mengutip fatwa yang sudah ada. Selain itu juga tidak boleh ada pemaksaan suatu fatwa kepada orang lain. Misalnya fatwa tentang wudhu, fatwa tentang sholat, fatwa tentang puasa, fatwa tentang ibadah haji dan sebagainya. Ini tidak bisa dipaksakan. Dan kalau seorang bukan mujtahid, dia tidak boleh mengeluarkan suatu fatwa, tetapi dia hanya boleh mengutip saja dan dia tidak boleh memaksakan pada orang lain. Ada mazhab-mazhab yang diyakini sebagai sumber dari fatwa mazhab. Di antaranya adalah mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan mazhab Syiah Isna Asyariyah. Dalam catatan di sini juga harus dipahami bahwa boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam Islam, atau berpindah dari satu fatwa ke fatwa lain tanpa ada paksaan. Tetapi yang tidak boleh adalah mempermainkan, misalnya hanya mengambil yang mudahnya saja. Itu dianggap tidak boleh di dalam bertaklid. Terkait dengan kemutlakan suatu fatwa, meski seseorang mengikuti suatu fatwa bisa saja salah, karena ulama tidak dijamin kemaksumannya. Ulama bisa saja salah. Banyak fatwa-fatwa yang berbeda atau bahkan bertentangan. Misalnya fatwa tentang MLM, ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Atau fatwa tentang Facebook, atau fatwa tentang tahlil, fatwa tentang kunut, fatwa tentang niat, fatwa tentang wudu, tawasul, ziarah, dan sebagainya. Ada perbedaan fatwa terkait dengan masalah-masalah agama, dan fatwa satu tidak bisa dipertentangkan dengan fatwa lainnya. Analoginya kita berikhtiar pada dokter. Dokter juga bisa salah diagnosis atau bahkan malpraktik. Jadi dokter juga tidak maksum dan bisa saja salah. Dan di sini ulama juga bisa salah, karena kita bisa melihat bahwa di masyarakat itu ada fatwa-fatwa yang bertentangan. Kemudian di sini juga harus dipahami bahwa fatwa itu tidak bisa dikeluarkan oleh ulama wanita. Wanita bisa saja menjadi mujtahid atau bisa saja maksum, tetapi wanita tidak bisa mengeluarkan fatwa, tidak bisa diikuti oleh orang lain. Jika wanita ini menjadi mujtahid, maka dia bisa mengeluarkan fatwa untuk dirinya sendiri. Dan diyakini dalam Islam juga tidak ada nabi wanita, meski ada wanita yang maksum. Misalnya wanita maksum adalah Sayyidah Maryam atau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pertanyaan yang mengemuka adalah, apakah universitas ini mengeluarkan mujtahid atau mufti?
mungkin saja sebuah universitas mengeluarkan mujtahid atau mufti. Ketika sebuah universitas atau perguruan tinggi mengeluarkan lulusan yang mampu berijtihad atau mengambil hukum-hukum langsung dari Quran dan hadis, maka universitas ini berarti bisa mengeluarkan seorang mujtahid atau mufti. Jika seorang mufti ini mengeluarkan suatu fatwa, maka mufti ini harus melihat fatwa lain yang berbeda dengannya dan mempertimbangkan kebenaran kedua fatwa yang berbeda ini, karena dia merasa bahwa dirinya tidak maksum. Kecuali kalau dia merasa bahwa dirinya maksum, maka dia akan menganggap fatwa yang berbeda dengannya itu salah. Universitas ini harus mengeluarkan orang-orang yang paham akan kedudukan dirinya dan paham akan kedudukan fatwa. Misalnya, kedudukan dirinya sebagai orang awam, maka dia tidak boleh berijtihad atau mengeluarkan fatwa atau bahkan memaksakan suatu hukum pada orang lain. Atau universitas ini juga mengeluarkan orang-orang yang paham akan kedudukan fatwa, yaitu bahwa suatu fatwa itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Dengan begitu, universitas ini juga mengkampanyekan kesadaran orang-orang pada kedudukan suatu fatwa. Demikian pembahasan tentang taklid dan ijtihad. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Channel ini juga tidak menerima makian. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.